pada kode klasifikasi metode SVM. Langkah pertama yaitu import library yang dibutuhkan terlebih dahulu. Library Pandas dan NumPy digunakan untuk membaca serta mengolah data, sedangkan library Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk menampilkan hasil evaluasi dalam bentuk grafis, sedangkan library dari Sclieren digunakan untuk membangun model SVM dan mengevaluasi performanya. Langkah kedua yaitu load dataset diabetes. Di sini sudah ada dataset diabetes CSP. Setelah itu, langkah ketiga, pisahkan fitur dan label. Data dipisahkan menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah fitur, yaitu seluruh atribut medis. Bagian kedua adalah label atau target, yaitu kolom outcome. Langkah keempat, normalisasi data. Sebelum data digunakan untuk pelatihan model, dilakukan proses normalisasi terlebih dahulu untuk menyamakan skala data agar setiap fitur memiliki pengaruh yang seimbang. Langkah kelima, split data training dan testing. Data set kemudian dibagi menjadi data training dan data testing. Sebanyak 80% data digunakan untuk melatih model, sedangkan 20% data digunakan untuk menguji kinerja model. Langkah keenam yaitu pelatihan model SVM. Pada tahapan ini digunakan 3 jenis kernel SVM, yaitu kernel linear, kernel RBF, dan kernel polinomial. Pada SVM kernel linear digunakan untuk melihat apakah data dapat dipisahkan secara garis lurus, sedangkan kernel RBF digunakan untuk menangani data yang memiliki pola non-linear, sedangkan SVM kernel poly digunakan untuk menangkap hubungan data yang lebih kompleks. Ini adalah hasil akurasi data pada SVM linear. Akurasi SVM linear berkisar kurang lebih 75,97%. Model cukup baik dalam mengenali kelas 0 atau tidak diabetes. Precision dan recall tinggi sekitar 0,81 sampai 0,82 dan F1 score 0,81. Sedangkan kelas 1 diabetes masih kurang optimal. Precision 0,67, recall 0,65, F1 score 0,66. Confusion matrix SVM linear, prediksi akurasinya pada kelas 0 yaitu 81 dan pada kelas 1 yaitu 36. Akurasi SVM RBF Sebelum itu SVM linear cocok sebagai baseline tapi kurang sensitif untuk mendeteksi diabetes. Selanjutnya akurasi SVM RBF akurasi tertinggi kurang lebih 77,27%. Klasifikasi report SVM RBF performa paling seimbang dibanding kernel lainnya. Kelas 0 terklasifikasi sangat baik. Pada kelas 0, precision 0,80, recall 0,87, F1 score 0,83. Sedangkan pada kelas 1, precision 0,72, recall 0,60, F1 score 0,65. Pada confusion matrix SVM RBF, akurasi pada kelas 0 yaitu 86 dan akurasi pada kelas 1 yaitu 33. Model terbaik di antara ketiga
model yang mampu menangkap pola non-linear, yaitu model RBF. Akurasi SVM polinomial berkisar 75,97%. Klasifikasi report SVM polinomial pada kelas 0, precision 0,78, recall 0,87, F1 score 0,82. Dan pada kelas 1, precision 0,70, recall 0,56, F1 score 0,63. Pada convolution matrix SVM polinomial, prediksi akurasi pada kelas 0 yaitu 86 dan prediksi akurasi pada kelas 1 yaitu 31. Baik, pada model SVM poli kurang optimal untuk mendeteksi kelas positif diabetes. Baiklah, dari ketiga model tersebut, mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan. Baiklah, pada proyek ini, hasil pengujian menunjukkan bahwa SVM RBF menghasilkan akurasi tertinggi, yaitu sekitar 77%, sehingga menjadi model terbaik dibandingkan kernel lainnya. Dari convolution matrix dapat dilihat bahwa model lebih akurat dalam mengklasifikasi pasien non-diabetes, namun kernel RBF memberikan hasil yang paling seimbang. Kesimpulannya, SVM RBF paling efektif untuk klasifikasi data diabetes pada penelitian ini. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.